menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Rocky Gerung ditangkap. Wah, senang saya dengarnya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Keliru ya, menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Apakah pantas seorang Rocky Gerung yang katanya akademisi, ya, makanya dunia ini tambah blunder kalau orang yang katanya pinter bersekolah tapi tidak punya etika dan tidak punya kesadaran empati, ya, rasa hormat. Indonesia ya makin gelap jadinya. Jadi saya setuju sekali kalau Rocky Gerung itu ditangkap dan berikan pelajaran yang setimpal. Sebab akan banyak model Rocky Gerung yang muncul kalau hal ini didiamkan. Jadi ya menurut saya sih ya harusnya dihukum berat ya. Paling tidak ya 1 periode masa presiden lah gitu ya. 5 tahun gitu. Kan ini pertanyaan akademis semua. Jadi yang ditanyakan adalah kapasitas saya untuk mengkritik pemerintah terhadap 2 isu tadi itu, IKN dan Omnibus Law. Maka saya katakan, saya memanfaatkan hasil-hasil riset, terutama yang bersifat mengkritik, yang memuji ya bagian yang lain tuan. Jadi bagian itu yang saya terangkan, riset LBH, riset Walki. Jadi saya dasarkan argumen saya, bahwa saya di dalam peristiwa itu saya memberi 2 hal. Pertama, semangat perjuangan buruh. Yang kedua, peralatan konseptual untuk bertengkar dengan kekuasaan di dalam 2 bidang itu, IKN dan Omnibus Law. Itu aja tuh. Izin ya Pak? Tidak, saya tidak izinkan. Iya, oke. Hanya karena persoalan izin saya tidak diizinkan bertanya Pak. Izin, saya bilang tidak diizinkan. Oke. Itu emang lebih tidak egaliter Pak, mohon maaf. Anda tidak perlu izin kalau gitu. Bilang aja saya mau bicara itu. Kenapa Anda minta izin? Teman-teman yang izin tadi tetap diizinkan bertanya Pak. Tidak, saya tidak izinkan. Saya koreksi dulu. Baik. Enggak, terima kasih Pak, terima kasih. Masih ada tanya, saya pengen ya, sekalian saya sharing ya, kenapa sejak tadi saya ngomong jangan pakai izin deh, gitu ya. Saya sering mengamati nih teman-teman, saya ini wartawan ya, teman-teman mungkin kebetulan lebih lama aja dari Anda sebagai wartawan, dan saya tahu wartawan itu harusnya egaliter ya, karena Anda itu hadir mewakili kepentingan publik. Jadi saya perhatiin kalau dalam jumpa pers banyak izin Pak, loh ini Anda udah jadi apa ya, itu subordinat dari narasumber, nggak boleh wartawan itu subordinat dari narasumber. Mohon maaf ini share saja ya, saya bukan menggurui teman-teman karena saya cuma menang tua saja, mungkin teman-teman lebih hebat dari saya gitu, tapi saya terganggu dengan sikap-sikap teman-teman yang setiap kali mengajukan pertanyaan mengajukan izin. Anda diberi oleh undang-undang, Anda diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan publik, bertanya kepada pejabat publik, dan posisi Anda itu egaliter gitu ya, makanya nggak ada beliau di dalam tulisan, kan nggak ada yang nulis beliau gitu ya. Karena memang posisinya Anda itu egaliter. Silakan, apalagi masa Bung Reki aja pakai izin gitu ya. Silakan lanjutkan, jangan pakai izin ya. Pak, saya Vika dari kompas.com, mau tanya Pak, itu Pak, ini kan Bapak juga dilaporkan ya Pak, lalu langkah apa yang akan Bapak lakukan? Apakah melaporkan balik atau bagaimana? Standar cara bertanya. Saya akan ambil langkah 1000 untuk kabur. Mau tulis nggak aja Pak? Ini nggak masuk akal tuh. Jadi pertanyaan pun jangan standar deh itu. Minta izin standar udah bukannya. Aku nyoba kali kedua deh.
Jangan galak-galak lah Bang Rocky. Enggak, saya nggak galak, saya tegur. Teman-teman pada jadi jiper gara-gara Bang Rocky menanggapinya seperti mohon maaf ya Bang Rocky ya. Bang Rocky salah satu narasumber yang agak menyebalkan siang ini ya. Saya jujur aja nih Bang Pertanyaan Rocky. kalian juga menyebalkan. Cerdas. Gini Bang Rocky, ini saya melihatnya kalau Bang Rocky serius diproses oleh Polda Metro Jaya dan berakhir di pengadilan, ini menciptakan ketakutan bagi publik untuk juga menyampaikan kritik gitu terhadap pemerintahan yang saat ini. Apakah kalau menurut Bang Rocky, hal kekhawatiran publik itu jadi kenyataan seandainya ini berlangsung sampai ke pengadilan nanti gitu? Karena kan kami juga pekerjaannya juga termasuk salah satunya sebagai watchdog yang dibilang oleh Bang Hersu bolak-balik di sesi bersama Bang Rocky gitu. Iya itu yang gini nih, kan kita bisa antisipasi undang-undang apa yang mau dipakai tentang kegaduhan itu. Aku tambahin satu lagi ya Bang Rocky, kemarin saya doorstop di depan Pak Mahfud bilang kalau seandainya betul yang di Barreskrim ditolak karena harus ada pengaduan langsung dari Pak Presiden. Tapi kata Pak Mahfud, kalau ini terus-menerus menjadi polemik publik, tidak tertutup kemungkinan bisa diproses. Gitu. Artinya kan ada celah untuk memproses hukum itu. Saya tidak menanyakan detail mengenakan pasal apa. Gitu. Sekarang ada tanya nggak? Kegaduhan yang dimaksud Undang-Undang 46 itu setara nggak dengan polemik publik? Tanya dong pada Mahfud. Apa itu yang disebut social origins, asal usul dari pasal 14-15 Undang-Undang 46? Tanya pada dia. Kalau tidak menimbulkan polemik itu dasarnya adalah perselisihan. Yang dimaksud oleh undang-undang itu kegaduhan itu keinginan pemerintah Belanda untuk mengendalikan polemik publik. Kan itu di intinya tuh. Jadi anakronis keterangan Pak Mahfud. Bilang Pak Mahfud kok anakronis ya? Itu pentingnya wartawan scrutinizing apa yang dia ucapkan itu. Masa polemik dia kegaduhan? Anda setiap hari Anda bikin headline polemik kok isinya tuh. Jadi itu tuh. Jadi lihat original intent dari pasal tentang penghinaan itu, tentang kegaduhan itu. Atau apa istilahnya tuh, selain kegaduhan itu apa? Keonaran itu. Pada undang-undang tahun 46 itu, intensinya apa pada waktu itu? Nanti ada polemik tentang disertasi seseorang itu menimbulkan kehebohan publik, maka kena undang-undang 46 tuh. Bisa. Gitu ya. Oke, fair kan? Menyebalkan nggak jawaban saya? Ah, Santi. Ayo, silakan Ele. Kritik terhadap pejabat. Pejabat tidak boleh alergi terhadap kritik, begitu toh? Ya. Seperti itu ya. Saya setuju dengan itu. Cuma ada 3 hal yang kemudian saya pahami, yang saya akan pilah-pilah di sini ya. Ada kritik berkenaan tadi bicara tentang kedudukan, ya. Semua pejabat, saya pun sebagai hakim boleh dikritik seperti itu. Semua orang bisa seperti itu. Saya ingin bertanya dulu kepada ahli, saudara pernah menduduki jabatan tertentu tidak di dalam bidang akademis? Sebagai pembantu rektor, pembantu dekan, atau apapun? Saya menolak itu karena Ya, kalau dia jadi pembantu rektor, dia ngurusin administrasi itu. ya, enggak. Rektor itu enggak pernah. Saya tanya seperti itu aja. Saya tidak bertanya apa tentang tupoksinya, ya. Saya bertanya apakah saudara pernah menduduki? Tidak. Saya dosen aja. Saya Dosen aja? Saya hanya Oke. mengajar ya. Boleh saya berandai-andai? Ya. Andaikan saudara ditunjuk menjadi purek ya, atau pudek ya, bidang kemahasiswaan. Oke? Di sini ada 3 hal yang akan saya tanya kepada saudara ya. Pertama, ada yang orang mengkritik tentang kedudukan saudara sebagai purek gitu, pembantu rektor misalnya bidang kemahasiswaan. Dia kritik saudara berkenaan dengan ketidakmampuan saudara, tidak cocok lah di bidang itu. Saudara tidak dekat misalnya dengan mahasiswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saudara juga sebagai dosen, ya. Orang mengkritik kinerja saudara berkenaan dengan pengajaran saudara di kampus. Nah, terus yang ketiga, saya mohon maaf sebelumnya ya. Orang mengkritik saudara saya lihat tadi di KTP-nya belum kawin. Orang mengkritik saudara sebagai seorang budak yang tidak bermoral. Seperti itu. Di 3 hal itu, manakah yang mempunyai potensi saudara marah kepada saya? Itu aja pertanyaan saya. Tadi yang ketiga apa? Yang tidak bermoral, tolong bagi. Seorang duda yang tidak bermoral. Seorang? Duda yang tidak bermoral. Duda. Duda yang tidak bermoral. 3 hal itu manakah yang
punya potensi saudara marah pada saya dan saudara melaporkan saya. Saya nggak akan marah karena saya anggap dalam pertanyaan itu nggak ada poin tuh. Duda yang tidak bermoral. Memang ada duda yang bermoral berarti lalu saya mesti buktikan dulu bahwa saya duda, lalu buktikan saya bermoral. Jadi saya tidak akan layani itu karena saya anggap itu adalah ya semacam satu argumentum ad hominem itu aja. Oke. Kan jadi buat saya nggak ada poin di situ. Saya anggap ya diucapkan aja. Saya anggap itu sebagai berita dari seseorang, bukan problem saya, itu problem dia tuh. Oke. Saya lanjutkan ya. Ya, bagaimana seandainya berita yang terakhir tadi yang saya dapat tentang duda tadi, saya peroleh dari data-data yang entah dari mana saya peroleh, itu saya bilang kepada saudara. Ya itu artinya di dalam masyarakat kita dianggap bahwa orang yang tidak punya pasangan, apalagi duda, dia pasti tidak bermoral, apalagi janda. Kan itu justru yang mau kita batalkan. Jangan sampai ada pertanyaan semacam itu. Nah itu pertanyaan dungu sebetulnya tuh yang diucapkan oleh apa namanya tuh mereka yang mengkritik saya lakukan hal itu dan nggak pernah saya anggap itu. Karena kan itu buat apa itu diucapkan itu kan? Itu sebetulnya itu menghina gender equality itu sekaligus menghina para duda dan saya memang bukan duda. Oke, jadi ada. Tapi kalau saya layani kan nanti orang bilang buktikan bahwa Anda bukan duda gitu. Loh saya belum kawin. Belum kawin itu artinya ya bisa memang tidak kawin, bisa duda segala macam. Sama seperti orang tanya, Anda tidak makan babi, berarti Anda Muslim. Orang Yahudi juga nggak makan babi. Jadi yang saya mau maksud tadi, di epistemic community of thought itu batal karena tidak ada pendidikan reasoning gitu. Nah itu nggak mungkin timbul dalam percakapan di negara yang bermutu akademisinya, itu nggak akan ada pertanyaan semacam itu. Jadi saya mau terangkan aja secara umum bahwa kita gagal menerapkan prinsip-prinsip berpikir yang teduh. Nah prinsip berpikir teduh itu namanya kekuatan argumentasi, bukan kekuatan sentimen. Jadi public discourse itu yang saya terangkan tadi, the use of public reason, itu artinya menggunakan mata uang yang namanya pikiran tuh. The force of the better argument. Nah kita seringkali tidak mau pakai mata uang argumen, kita pakai mata uang sentimen. Nah 3 pertanyaan tadi itu mata uang sentimen.